Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami semangat, untuk kami dapat mengikuti renungan Habatus ini dari awal sampai pada akhirnya. Pimpin kami Tuhan Yesus dari awal sampai pada akhir, dan ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, betapa senang ya kalau kita, kamu, saya mempunyai seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab, penuh dengan kelemah lembutan, sehingga suasana terasa damai. Contoh ketika kamu di sekolah ada pemimpin yang baik dan tanggung jawab, ya. Misalkan di lingkungan kamu, di rumah, di gereja, di dalam kita berbangsa dan bernegara, wah luar biasa sekali ya. Nah, seperti pembacaan kita hari ini yang diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Ayo anak-anak buka Alkitabnya di rumah, lalu ayatnya dibaca. Saya akan menolong membacakan ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Anak-anak, bangsa Israel merindukan seorang pemimpin yang bisa menghancurkan bangsa asing yang menindas umat Israel. Dan bangsa Israel berharap bahwa sang raja yang akan memimpin umat Israel itu adalah raja yang bisa mendirikan kembali kerajaan Daud. Ya, nah namun semua itu berbeda dengan apa yang sudah Nabi Zakaria alami. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa akan ada seorang pemimpin, seorang raja yang datang dengan menderita, yaitu seorang Mesias. Lalu Nabi Zakaria ini memberikan gambaran seorang raja yang adil, lemah lembut, jaya, dan dia datang dengan mengendarai keledai, bukan dengan kereta kuda yang indah dan gagah. Dan Nabi Zakaria ini menjelaskan bahwa nubuatannya tentang Mesias itu adalah seorang raja yang akan mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kematiannya menjadi kemenangan kekal. Nah, itu semua untuk menebus dosa kamu, saya, dan semua orang di dunia ini. Dan raja ini akan merintah seluruh bumi menjadi seorang raja damai. Nah, anak-anak, nubuatan Nabi Zakaria tergenapi bahwa Raja Damai, Sang Mesias itu betul-betul datang ke dunia untuk menolong setiap orang yang percaya. Sang Mesias itu datang untuk membawa damai bagi manusia. Siapa Raja Damai itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan memberi dirinya dihukum atas dosa-dosa manusia, dosa-dosa kamu, saya, dan semua orang di dunia ini, yaitu ingat Roma 3 ayat 33 ya, dia mendamaikan manusia dengan Allah serta manusia kepada manusia. Misalnya jika kamu di sekolah mendapati teman-teman kamu yang suka menjelek-jelekan orang atau jahat, maka orang yang dipercaya untuk memimpin kelas bisa dengan bijak mendamaikan orang tersebut ya. Lalu ketika kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, ketika kita dekat kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara berdoa, otomatis Tuhan akan memberikan arti damai itu di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan orang lain. Nah anak-anak, maukah kamu, saya juga ya, untuk hidup berdamai, hidup yang terus dipimpin oleh Tuhan? Jika kita mau hidup berdamai dengan Tuhan, maka kamu, saya akan mampu diperdamaikan dengan sesama, agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Habatus hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau diperdamaikan dengan Tuhan, mau menerima anugerah keselamatan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan untuk kami dapat berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri dan sesama kami. Tolong Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.